Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Wulan dalam pembelajaran matematika. Nah, apa kabar anak-anak yang di rumah? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Anak-anak, hari ini Bu Wulan mengajak anak-anak untuk belajar mengenai faktor persekutuan dan faktor persekutuan terbesar. Nah, pada minggu lalu kita telah berdiskusi bersama tentang apa itu faktor, faktor prima, dan faktorisasi prima. Masih ingat anak-anak? Ya, semoga anak-anak masih ingat ya. Belajar kembali. Faktor adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Misalnya, faktor dari 12 berapa saja anak-anak? Ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian, faktor prima adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Nah, tadi faktor dari 12 berapa saja? 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian faktor primanya berapa? Berarti 2 dan 3. Kemudian faktorisasi prima adalah cara penulisan bilangan dalam bentuk perkalian semua faktor primanya. Setelah kita tadi menentukan faktor prima, kita tentukan faktorisasi prima, yaitu cara penulisan bilangan dalam bentuk perkalian semua faktor primanya. Berarti 2 dikali 3. Nah, itu faktorisasi prima dari 12. Selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang faktor persekutuan. Apakah anak-anak sudah ada yang tahu apa itu faktor persekutuan? Ya. Faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih adalah faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Jadi yang memiliki nilai sama ya. Nah, ini dia cara menentukan faktor persekutuan. Tentukan faktor persekutuan dari 16 dan 20. Yang pertama, kita tentukan faktor dari 16 dan 20 dulu. Nah, ini dia. Faktor dari 16. Bilangan berapa saja yang dapat membagi habis 16? 1 bisa atau tidak? Bisa, hasilnya 16. 2 bisa atau tidak? Bisa, hasilnya 8. 16 bisa dibagi 3 tidak? Tidak bisa, bulan tidak habis dibagi 3. Kalau 16 dibagi 4 bisa atau tidak? Bisa, hasilnya 4. Nah, itu tadi faktor dari 16. Selanjutnya kita cari faktor dari 20. Bilangan berapa saja yang dapat membagi habis 20? 1 bisa, hasilnya 20. 20 dibagi 2 berapa? 10. 20 dibagi 3 tidak bisa. 20 dibagi 4 hasilnya 5. Nah, jadi faktor 16 berapa saja? 1, 2, 4, 8, dan 16. Nah, karena 4 ada 2, cukup dituliskan 1 saja. Jadi, jika ada bilangan yang sama, cukup dituliskan 1 saja. Kemudian, faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, setelah kita menentukan faktor, kita lihat apakah ada faktor yang nilainya sama. Apakah ada faktor yang nilainya sama? 1, kemudian 2, kemudian 4. Nah, jadi faktor persekutuan dari 16 dan 20 adalah 1, 2, dan 4. Jadi intinya anak-anak, faktor persekutuan itu setelah kita cari faktor, nah kita tentukan apakah ada bilangan yang sama dari faktor 16 dan 20. Nah, jika sudah berarti itu adalah faktor persekutuan yang nilainya itu yang sama. Selanjutnya kita akan belajar tentang FPB atau faktor persekutuan terbesar. FPB adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang memiliki nilai terbesar. Cara menentukan atau langkah menentukan FPB. Yang pertama, mencari faktor setiap bilangan. Yang kedua, menentukan faktor persekutuan dua bilangan. Yang ketiga, menentukan faktor persekutuan yang nilainya paling besar. Nah, untuk menentukan FPB terdapat beberapa cara. Cara yang pertama yaitu dengan faktor persekutuan.
Contohnya adalah tentukan FPB dari 12 dan 18. Yang pertama, kita tentukan faktor dari 12 dan 18. Nah, ini dia faktor dari 12 dan 18. Berapa saja faktor dari 12? Ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor dari 18 ada 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Setelah kita menentukan faktor, kita tentukan faktor persekutuan dari 12 dan 18. Nah, kita lihat apakah di sini ada bilangan yang nilainya sama besar atau yang nilainya sama. Kita lihat apakah ada bilangan yang nilainya sama, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Oke, itu tadi faktor persekutuannya. Kemudian, faktor persekutuan terbesar, carinya bagaimana? Kita lihat faktor persekutuannya. Faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, yang paling besar itu yang mana? Yaitu 6. Nah, berarti yang paling besar adalah FPB. Jadi FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Nah, itu ya anak-anak ya. Selanjutnya kita cari FPB dengan faktorisasi prima, yaitu dengan pohon faktor atau dengan sempeden. 1. Cara mencari FPB dengan faktorisasi prima, yaitu mencari faktor dengan membagi bilangan prima. Yang kedua, mengalihkan faktor prima setiap bilangan. Yang ketiga, untuk faktor prima yang sama, kita ambil pangkatnya yang terkecil. Kita langsung lihat contoh ya anak-anak ya. Yang pertama dengan pohon faktor. Tentukan FPB dari 12 dan 18. Nah, di sini anak-anak untuk mencari faktorisasi prima, maka kita membagi dengan bilangan prima. 12 dibagi dengan bilangan prima yang pertama yaitu 2. Bisa atau tidak? Bisa. Hasilnya 6. 6 dibagi dengan bilangan prima yang pertama yaitu 2. Bisa atau tidak? Bisa. Hasilnya 3. Nah, anak-anak ingat kembali, jika sudah sama-sama bilangan prima, maka pohon faktornya sudah selesai. Selanjutnya kita cari faktor dari 18 dengan pohon faktor. 18 kita bagi dengan bilangan prima yang pertama yaitu 2. Bisa atau tidak? Bisa. Hasilnya berapa? 9. Nah, 9 ini kita bagi lagi dengan bilangan prima yang pertama yaitu 2. Bisa atau tidak? Tidak bisa. Selanjutnya kita bagi dengan bilangan prima yang kedua yaitu 3. 9 dibagi 3 bisa atau tidak? Bisa. Hasilnya 3. Nah, kemudian kita tuliskan faktorisasi prima dari 12. Ingat kembali anak-anak, faktorisasi adalah cara penulisan bilangan dalam bentuk perkalian semua faktor primanya. Jadi kita kalikan faktor primanya 2 dikali 2 dikalikan 3, atau bisa kita tuliskan 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3. Pangkat 2 di sini menunjukkan ada perkalian 2 sebanyak 2 kali. Selanjutnya kita tuliskan faktorisasi prima dari 18, yaitu 2 kali 3 kalikan 3 sama dengan 2 dikalikan 3 pangkat 2. Nah, 2 yang di sini sama dengan 2 pangkat 1. Jika pangkat 1 tidak usah dituliskan pangkat 1 yang di atas di sini, tidak usah, cukup dituliskan 2 atau 3 seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita menuliskan faktorisasi primanya, kita tentukan FPB-nya dengan mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Oke, kita lihat faktor prima yang sama. Apakah 12 dan 18 memiliki faktor prima yang sama? Ya, ada berulang, yaitu berapa faktor prima? 2 dan 3. Sama-sama memiliki faktor prima 2 dan 3 ya, 12 dan 18. Selanjutnya, kita lihat pangkat yang terkecil. Nah, di sini ada 2 pangkat 2 dan di sini hanya 2. Jadi yang terkecil mana? 2. Nah, selanjutnya di sini 12 memiliki faktor bilangan prima 3. 18 memiliki bilangan prima 3 pangkat 2. 3 dan 3 pangkat 2 lebih kecil mana?
3. Jadi bisa kita cari FPB dari 12 dan 18, yaitu 2 dikalikan dengan 3. Hasilnya berapa? 6. Mudah bukan? Nah, selanjutnya yang terakhir dengan teknik Sengkeden, yaitu dengan cara melingkari faktor prima yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Nah, FPB sendiri diperoleh dengan mengalihkan faktor prima yang dilingkari. Nah, anak-anak perlu tekankan tidak hanya dilingkari, bisa dikotai atau di segitiga, atau yang penting ditandai faktor prima yang dapat membagi habis kedua bilangannya. Jika hanya dapat membagi habis satu bilangan, tidak perlu dilingkari atau tidak perlu ditandai. Nah, kita langsung ke contohnya. Di sini bulan memiliki contoh soal yang sama, jadi satu soal bisa menggunakan 3 cara ya. Nah, tentukan FPB dari 12 dan 18. Kita buat dulu kotak yang seperti ini ya. 12 kita kita beri di sini 12 dan 18. 12 kita bagi dengan bilangan yang prima yang pertama, bisa atau tidak? Bisa. Hasilnya berapa? 6. Kemudian 18 dibagi dengan 2. Hasilnya berapa? 9. Selanjutnya 6 dibagi dengan bilangan prima yang kedua, yaitu 2. Bisa atau tidak? Bisa. Hasilnya 3. Selanjutnya 9 apakah bisa dibagi dengan 2? Tidak bisa. Karena tidak bisa, maka 9 tetap diturunkan, ditulis di sini. Nah, perbedaannya, ini dia anak yang dilingkari dan tidak dilingkari. 2 di sini dilingkari karena bisa membagi dua bilangan, yaitu 12 dan 18, sama-sama bisa dibagi dengan 2. Sedangkan 2 yang di sini tidak dilingkari. Kenapa? Karena hanya bisa membagi satu bilangan saja, yaitu 6. Jadi jika bisa membagi kedua bilangan ini bisa sama-sama dibagi 2, maka dilingkari. Jika hanya dapat membagi satu, tidak usah dilingkari ya. Nah, kita lanjutkan. 3 kita bagi dengan bilangan prima yang pertama 2, bisa atau tidak? Tidak bisa. 9 kita bagi dengan bilangan prima yang pertama itu 2, bisa atau tidak? Tidak. Jika kedua bilangan tidak bisa dibagi dengan bilangan prima yang pertama, kita lanjutkan dengan bilangan prima yang kedua selanjutnya, yaitu berapa bilangan prima yang kedua? 3. 3 dibagi 3, bisa atau tidak? Bisa. Hasilnya berapa? 1. 9 dibagi 3, hasilnya berapa? 3. Karena 3 bilangan prima 3 di sini bisa membagi kedua bilangan ini, maka kita tandai dengan melingkari atau total segitiga ya. Yuk kita lanjutkan. 1 kita bagi dengan bilangan prima yang kedua, yaitu dengan 3. Bisa atau tidak? Tidak bisa, tidak habis ya anak-anak ya. Jadi kita turunkan di sini, kita tetap tulis 1. Kemudian 3 dibagi 3 berapa anak-anak hasilnya? 1. Karena 3 di sini sudah selesai. Kemudian untuk teknik Sengkeden akan berakhir jika keduanya sudah menghasilkan 1. Kalau belum 1, kita cari sampai di sininya 1 dan 1 gitu ya anak-anak ya. Kita ingat tadi teknik Sengkeden adalah dengan mengalihkan bilangan prima yang dapat membagi dua bilangan, yaitu di sini berapa? 2 dan 3. 2 dikali 3 berapa anak-anak hasilnya? 6. Nah, itu tadi cara mencari FPB dengan teknik Sengkeden. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga video ini dapat sedikit membantu anak-anak dalam memahami cara mencari faktor persekutuan dan FPB. Anak-anak tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Selamat bertemu kembali. Terima kasih.